Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat. Selamat datang di Tendangan Bebas, podcast yang tendang apa aja dari lampu merah sampai ke istana. Episode kali ini kita akan ngobrol tentang hilirisasi kaleng cat bekas. Jangan ngegas ya, kita bakal ngobrol soal banyak hal yang berhubungan dengan pengamen, kaleng bekas, dan yang lebih jujur dibandingkan pidato omon-omon. Bolehlah sambil nyanyi bareng, sambil ngopi, pokoknya santai aja, jangan ngegas. Oke, siap? Let's go. Beberapa hari yang lalu saya terkena stuck di lampu merah. Wah, panasnya minta ampun. Tiba-tiba ada sekelompok pengamen bawa angklung dan gendang yang aneh. Kenapa aneh? Gendangnya ini bukan gendang biasa. Jadi hanya dari kaleng cat bekas itu yang gede, kemudian dikupas mereknya itu, dan di atasnya ditutup dengan karet ban dalam truk yang sudah lusus. Saya batin, ini kategori improvisasi level yang level dewa pokoknya. Saya perhatikan mereka bermusik, asik banget, angklungnya, suaranya, dan gendangnya itu ngebas yang dalam banget, kayak lagu dangdut versi hemat gitu loh. Wajah mereka biasa aja, nggak lusuh, model pengamen biasa enggak, tapi juga nggak klimis kayak boyband. Lama-lama saya yakin mereka bermusik pakai hati. Orang-orang banyak yang kasih receh, ada yang cuma melotot, tapi mereka tetap aja tersenyum, terhibur. Saya mikir, mereka kok kelihatan bahagia banget ya, padahal alatnya cuma kaleng bekas yang ditutup dengan karet ban dalam bekas tadi itu. Karena apa? Apa karena musiknya? Oh bukan, rupanya mereka itu kelihatan enjoy, gembira. Itu karena dengan pilihan mereka tahu ada panggung besar di TV, ada penyanyi dangdut yang pakai gelang emas segede ban motor, tapi mereka tetap milih nabuh gendang di lampu merah. Ya, mereka bisa menikmati karena itu adalah panggilan jiwa. Beda sama orang yang mikirnya itu kalkulatif. Kerja apa ya yang cepat dapat duit? Kalau mereka mikir gitu udah pasti mereka jadi tukang parkir atau jualan cilok. Pengamen angklung tadi itu lebih memilih menabuh kaleng bekas. Kalau orang kalkulatif akan bilang, amen, paling sehari dapat 1.000 perak. Saatnya kita memberi makna bahwa jadi manusia kayak mereka itu sangat sulit. 1.000 perak nggak kurang, tapi bermiliar-miliar juga nggak lebih. Yang penting hati senang. Ingat ya, saya pernah ngomong soal filsuf Yunani namanya Epicurus. Dia pernah bilang, kebahagiaan itu bukan soal punya banyak, tetapi cukup sama apa yang kamu nikmati. Nah, pengamen ini benar-benar memberi nyawa pada kata-kata Epicurus tadi. Mereka nggak punya alat musik mahal, panggung juga cuma aspal, panas. Penontonnya orang-orang yang bete di dalam mobil, tapi mereka merasa cukup. Beda sama kita-kita yang kadang malah ngejar gaji gede, rumah gede, tapi hatinya itu jadi kemerungsung. Kesadaran kalkulatif ini yang membuat kita miskin. Cita-cita akhirnya hanya menjadi dokter, insinyur, polisi, atau ASN. Jurusan kuliah yang rame, yang gampang jadi pegawai. Akhirnya kerjaan cuma dari itu ke itu, PNS jadi yang tertinggi, kemudian di level bawahnya terus gitu. Padahal sebenarnya pekerjaan itu, kerjaan asik atau enggak itu cuma yang pakai seragam, sama duduk di kantor enggak. Bayangin kalau semua orang jadi PNS, jadi ASN. Siapa yang akan menabuh kaleng bekas di lampu merah? Siapa yang bikin kita senyum pas macet? Nggak ada kan? Nah, sekarang kita bicara lebih makro. Jadi negara yang kaya itu bukan yang duitnya banyak, bukan yang punya tambang emas atau sawah seluas laut. Negara yang kaya itu negara yang memberi ruang kepada warganya, kepada orang-orang untuk menjadi apa saja. Pengamen angklung, tukang sulap, penjual cilok, atau yang bisa bikin sambal level demit sekalipun. Ini beda dengan level kepala pejabat kita. Mereka selalu ngomong hilirisasi, kita olah sendiri sumber daya kita. Ternyata ujung-ujungnya cuma jadi makelar, investor. Ingat ya Pak Menteri, Pak Presiden, ingat ya yang suka bicara hilirisasi, Tuhan itu satu, bukan situ. Jadi yang pengen menentukan segalanya untuk rakyat, bukan.
Toh akhirnya kita rakyatnya cuma dapat cerita, ya dapat cerita tok deal, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Ini gara-gara sekolah kita cuma buat nyari kerja, bukan buat nyari ilmu. Jadi orang lulus kerja dapat gaji tapi otaknya kosong. Nah akhirnya mereka ngeluh, gaji kok kecil. Ya iyalah, semboyannya kerja keras bagi kuda, tapi mereka lupa belajar jadi kuda yang pintar. Coba kalau sekolah ngajarin jadi apa aja yang penting kamu bahagia, pasti lain dong ceritanya. Bisa jadi pengamen kaleng bekas yang punya fans jutaan di TikTok, bisa saja mau diarak kalau memang benar terjadi. Nah, yang bikin salut sama pengamen tadi, alatnya itu cuma kaleng cat bekas sama karet banter. Tapi mereka punya sesuatu yang nggak bisa dibeli. Apa itu? Keberanian menjadi diri sendiri. Saya pikir Epicurus benar. Bahagia itu tidak butuh banyak, cuma butuh cukup. Jadi mari saatnya kita refleksi. Kita itu sedang apapun, mau nabuh kaleng, mau main piano. Jadi nggak usah takut orang mau bilang apa aja. Yang penting enjoy. Dan agar enjoy, lakukan dengan cinta. Tapi ingat ya, jangan cinta versi pejabat negeri kita. Kalau pejabat negeri kita itu punya slogan, cintailah negeri ini dalam suka dan saku. Kalau nggak bisa ngisi saku ya mereka auto minggat kan, kabur. Gitu, oke, gitu ya. Ingat ya, jangan model cinta pejabat, cintailah dalam suka dan saku. Enggak, jangan gitu. Udah, sekian dulu aja obrolan kita, nanti sampai kemana-mana malah nggak karu-karuan. Segitu dulu, terima kasih perhatiannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Yuk, salam.